Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldio Muhammad Farhan. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Saya mahasiswa bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris semester 4, yaitu kelas Aing. Pada kali ini, pada video ini saya ingin menjelaskan beberapa materi. Di antaranya yaitu tentang yang pertama itu gerak pembaharuan dalam Islam, yang kedua latar belakang berdirinya dan tujuan Muhammadiyah, yang ketiga Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya, yang keempat Muqaddimah Anggaran Dasar dan ADART Muhammadiyah, yang kelima kepribadian Muhammadiyah, yang keenam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Oke, kita lanjut saja langsung ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu gerakan pembaharuan dalam Islam. Yang pertama yang ingin saya bahas itu peradaban Islam. Perkembangan peradaban Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan Islam telah ditanamkan oleh Rasulullah SAW sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah. Kemudian dalam praktiknya, seiring dengan makin luas wilayah kekuasaan Islam, gesekan atau kebudayaan masyarakat setempat memengaruhi umat Islam untuk mengadopsi dan mewarnai peradaban lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dari proses semacam inilah peradaban Islam itu terus berkembang sehingga menarik perhatian dari masyarakat setempat untuk memeluk Islam. Lalu bidang kebudayaan yang mulai tumbuh pada awal permulaan Islam itu adalah bidang seni bangunan. Yang kita lihat atau yang kita masih rasakan ini masih banyak sekali gedung-gedung yang notabene itu masih mengadopsi seni-seni dari Timur Tengah atau Eropa. Seperti gedung masjid, gedung istana, dan juga gedung kantor pemerintahan. Pada zaman itu, seni-seni bangunan sipil itu masih dimutasi atau masih dibudayakan dalam budaya-budaya yang ada di adat sekitar. Lalu ada bangunan untuk beribadah, khususnya itu di masjid. Lalu bangunan pertahanan militer seperti pertahanan dari tower atau seperti benteng dan sebagainya. Lalu di peradaban Islam ini juga ada kemunduran Islam. Kemunduran Islam itu dilandaskan atau didasari dengan perdagangan Islam yang mengalami kemunduran. Lalu yang kedua itu adanya perang salib yang terjadi pada waktu itu, dan juga adanya serangan Mongolia. Tidak adanya ideologi pemersatu antara umat A dan juga umat B pada waktu itu. Lalu adanya sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Lalu mengapa perlunya pemurnian dan pembaharuan di dalam Islam serta tokoh-tokoh yang terlibat? Dalam dunia Islam, pemurnian dikenal sebagai gerakan yang mengadakan penyucian, pembersihan kembali terhadap akidah tauhid umat Islam sehingga dapat diharamkan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, disesuaikan dan diselaraskan dengan tindakan dan ajaran yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Sehingga pergerakan ini sangat dikenal dengan sederhana dan bersikap statis terhadap kebudayaan yang ada di sekitarnya. Lalu gerakan pemurnian akidah ini mengecam dan berusaha memberantas dan menyingkirkan hal-hal yang bersifat musyrik. Dan selanjutnya pemurnian akidah ini juga menghapus atau menghindari adanya bid'ah dan juga khurafat. Dan juga ada tokoh-tokoh yang terlibat, yaitu Sultan Mahmud II, tokoh pembaharuan Islam yang ada di Turki. Lalu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau ialah pendiri Muhammadiyah. Lalu ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, ialah pendiri dari Nahdlatul Ulama. Lalu yang keempat ada Muhammad Ali Paskah, itu adalah tokoh pembaruan yang
pembaharuan Islam yang ada di Mesir. Lalu yang kedua, materi yang kedua, latar berdirinya dan tujuan Muhammadiyah. Yang pertama, latar belakang berdirinya Muhammadiyah pada waktu itu khususnya di desa atau di kampung Kauman yang berada di Yogyakarta. Pada tahun 1912 Muhammad Darwis atau yang kita kenal sekarang itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, dilansir dari situs resmi Muhammadiyah yang pernah saya baca, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, beliau mengambil banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di Tanah Suci. Yang kita tahu atau yang kita pernah baca, pada zaman dahulu itu namanya kita naik haji itu nggak hanya sebulan 2 bulan, akan tetapi bisa bertahun-tahun. Nah, lalu Kiai Haji Muhammad Dahlan ini memanfaatkan waktunya ini untuk belajar agama Islam dengan ulama-ulama yang ada di Tanah Suci sana. Lalu beliau setelah pulang dari ibadah haji itu, beliau mulai menyampaikan benih pembaharuan di tanah air. Gagasan pembaharuan itu diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama yang ada, ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat musyrik atau bersifat mistis lah, bisa kita bilang. Kiai Haji Ahmad Dahlan pun tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Oleh karena itu beliau ini memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khotib dan juga para pedagang. Ya, lalu awalnya ajaran ini pun tidak berjalan dengan mulus. Banyak sekali penolakan-penolakan yang diterima oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun berkat dengan kesabarannya dan juga kegigihannya serta ketekunannya akhirnya mendapatkan sambutan. Yang pertama itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendapatkan sambutan dari keluarga dan juga teman-teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang waktu itu sangat mendukung, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar keluar kampung atau desa Kauman, bahkan sampai keluar daerah ataupun bahkan sampai keluar Pulau Jawa. Oke, lanjut selanjutnya, nama Muhammadiyah ini pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sanggidu. Muhammad Sanggidu merupakan seorang ketip Anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaharuan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta. Nama Muhammadiyah kemudian diputuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melalui sholat istikharah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pun meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan Muhammadiyah ini lewat dengan sholat istikharah. Artinya untuk mendirikan Muhammadiyah ini memiliki dimensi dengan nama yang memiliki spiritualitas yang sangat tinggi. Sebagaimana tradisi kiai atau pada dunia santri, dunia pesantren yang mungkin pada zaman itu sangat sedang booming-boomingnya lah. Lalu pemberian Ahmad Dahlan Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini diharapkan warga Muhammadiyah dapat mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan melalui perbuatan amal yang telah dilakukan oleh Rasulullah ataupun oleh perkataan-perkataannya yang dituliskan oleh para perawi melewati hadis atau as-sunnah. Lalu sejarahnya masuknya Islam di Nusantara ini itu ada 4 teori ya. Teori yang pertama itu teori Indian. Teori Indian ini Islam dipercayai
datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad 13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang yang ada di lokal. Lalu yang kedua ini ada teori Persia. Tokoh ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir, Husain dan Husain Dajjajang-Ningrat. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi terpahat pada batuan-batuan nisan bercorak di Islam yang bercorak Islam di Nusantara ini. Lalu yang ketiga itu ada teori Cina. Teori Cina ini penyebaran Islam itu diperkirakan datang sekitar 618 Masehi sampai 905 Masehi. Itu sekitar masih di bawah kekuasaan dinasti Tang ya. Dibawa oleh panglima muslim dan khalifah di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Katon pernah menjadi pusat para pendakwah muslim dari Cina. Lalu yang terakhir itu ada teori dari Arab. Islam sudah menyebar di Nusantara sejak 7 Masehi. Abad ke-7 Masehi. Muhammad Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam menjelaskan bahwa salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Teori yang terbukti dipaparkan tersebut oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Dan artinya Islam masuk ke Indonesia ini lebih besar atau lebih dominan itu melalui dengan perdagangan. Karena di dalam perdagangan itu kita bertemu dengan banyak orang dan juga kita bisa mengajarkan nilai-nilai yang ada di dalam Islam dengan cara berdagang, sopan santun dan juga memiliki etika dalam berdagang. Lalu selanjutnya, pengaruh wilayah barat dalam Islam. Akibat dari bahaya penjajahan bangsa-bangsa barat atas dunia Islam di Nusantara yang harus kita waspadahi. Yang pertama itu ada bidang ekonomi. Penjajahan akan bertampak pada kemiskinan. Kenapa? Karena seluruh mata pencaharian atau mata ekonomi yang ada di sebuah daerah itu pasti akan berdampak karena adanya peperangan. Lalu yang kedua itu ada bidang politik. Penjajah menyebabkan kehancuran politik bangsa yang dijajah. Dengan masuknya politik kapitalisme membuat bangsa yang dijajah ini memiliki watak yang ingin menguruk keuntungan itu tiada habisnya atau hanya menguntungkan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga itu ada bidang budaya ya. Karena oleh penjajahan ini, budaya ini disebarkan dapat merusak agama seperti minuman arak, berjudi, pergaulan bebas, melewati pakaian dan juga melewati tarian-tarian yang mungkin bisa dibilang yang tidak perlu dilakukan lah. Lalu yang keempat itu yang terakhir itu ada bidang sosial. Pendidikan pada masa penjajahan akan membuat jurang pemisah antara kaum bangsawan dan juga rakyat kecil, sehingga di antara jarak bangsawan dan juga rakyat kecil itu terdapat sebuah gap atau sebuah gerbang. Oke, lanjut selanjutnya ke materi yang ketiga. Ini tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga pemikirannya. Sedikit dengan prolog tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional yang merupakan pendiri Muhammadiyah, dan beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga besar Kiai Haji Abu Bakar. Nama kecil beliau ialah Muhammad Darwis. Lalu dia pun termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu
Wali Songo yang melopori penyebaran agama Islam yang ada di Jawa. Lalu selanjutnya sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1883 di umurnya yang ke-15 tahun ia pergi haji ke Mekah selama 5 tahun. Lalu pada tahun 1888 beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Lalu yang selanjutnya 1903 kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu pada 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Lalu pada 1923 Kiai Haji Ahmad Dahlan ini meninggal dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Lalu pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang akidah sejalan dengan pandangan ulama salaf. Lalu beragama adalah beramal. Dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam memahami Al-Quran ditempuh 5 jalan. Bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dan penerjemahan Al-Quran, dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Lalu yang selanjutnya, sesuai dengan dasar pemikiran bahwa seseorang itu perlu suka dan bergembira, maka seseorang tersebut harus yakin bahwa mati adalah bahaya, akan tetapi melupakan kematian adalah bahaya yang jauh lebih besar daripada kematian itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, kunci persoalan kehidupan adalah peningkatan kualitas hidup dan kemajuan yang sedang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Lalu yang selanjutnya, pembinaan generasi muda atau yang disebut dengan kader dengan jalan interaksi secara langsung. Lalu yang terakhir itu adalah strategi menghadapi perubahan sosial akibat modernisasi adalah merujuk kembali kepada Al-Quran dan juga menghilangkan sikap fatalisme dan juga taklid. Lalu materi yang keempat adalah Muqaddimah Anggaran Dasar dan ADART Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu Muqaddimah ini memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi, cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan oleh mewujudkan cita-cita tersebut. 7 pokok pikiran anggaran dasar Muhammadiyah ialah sebagai berikut. Yang pertama itu, hidup manusia harus berdasarkan dengan tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu, hidup manusia itu bermasyarakat. Yang ketiga, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup. Lalu yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Lalu yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak ittiba perjuangan para nabi, terutama nabi besar kita, Nabi Rasulullah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu yang selanjutnya, perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Lalu yang terakhir, pokok-pokok pikiran yang diterangkan di muka bertujuan untuk terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu anggaran dan anggaran rumah tangga atau yang biasa kita sebut dengan ADART merupakan pedoman yang berisi aturan-aturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasinya agar organisasi dapat mencapai tujuan bersama. Lalu identitas asas dan keorganisasian Muhammadiyah ialah Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu asas Muhammadiyah adalah Islam dan tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam mencapainya maksud dan tujuan serta mewujudkan misi yang ideal
tersebut Muhammadiyah melakukan usaha-usaha yang bersifat pokok yang kemudian diwujudkan dalam amal usaha serta program dan juga kegiatan. Lalu yang materi yang kelima itu ada kepribadian Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah adalah atau merupakan sebuah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah dakwah ammar ma'ruf nahi munkar. Hakikat Muhammadiyah adalah sebuah bentuk dari identitas permanen yang dimiliki oleh Muhammadiyah, yang dimana pelaksanaan berada di bagian daripada puncak entitas permanen seperti a'yan thabithah, dan juga akan dapat terrealisasi dengan menggunakan tajalil atau manifestasi unggul ilahi yang pada akhirnya akan menjadi sebuah bentuk media penampakan dari segala macam bentuk kebaikan yang ada dan juga sebuah keberkahan. Lalu cita-cita hidup Muhammadiyah ini adalah bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. Lalu selanjutnya Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sunnah Rasul, yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pedoman Muhammadiyah yaitu berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat-sifat Muhammadiyah ialah yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Lalu yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Lalu yang ketiga, berlapang dada, berluas pandangan dan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Lalu yang kelima, yang terakhir, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam, mampu juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Dan yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Lalu materi yang terakhir ialah ada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah diputuskan oleh Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1969 di Ponorogo. Berisikan tentang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, lalu disempurnakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1970. Lalu Muhammadiyah adalah pergerakan Islam dan dakwah ammar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi oleh Allah untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Lalu Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Lalu faham agama dalam Muhammadiyah ialah agama ialah merupakan atau apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan
dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan di dunia, kebaikan manusia di dunia dan juga di akhirat. Lalu dua dasar agama yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul atau Al-Hadis. Lalu Al-Quran dan Sunnah Rasul atau Al-Hadis sebagai penjelasannya adalah dasar hukum ajaran Islam yang mengandung ajaran yang benar. Lalu Muhammadiyah dalam menetapkan tuntunan dilakukan dalam musyawarah oleh para ahlinya dengan cara yang sudah lazim atau biasa yang disebut dengan tarjih. Pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawi. Yang pertama itu, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan sebuah keraguan. Lalu ibadah ialah bertakorup atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya dan mengamalkan segala sesuatu yang diizinkannya. Karena waktu itu pun saya pernah baca di buku Tauhid, al-imanu huwa yang kusu bil maksiyah wa ta'atu bil iman, yaitu artinya kalau tidak salah iman itu ditingkatkan atau iman itu meningkat dengan sebuah ketaatan dan juga berkurang atau hilang itu dengan sebuah maksiat. Lalu yang selanjutnya ialah ada muamalah duniawi, adalah hubungan antara manusia atau sosialisme antara makhluk hidup satu dengan satu yang lainnya dalam suatu usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama yang telah ditetapkan atau yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya cukup sekian dari penjelasan materi yang telah tadi saya jelaskan. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang kurang atau bahkan video ini tidak layak, mohon dimaafkan karena keterbatasan juga dari segala apa yang saya miliki. Sekian dan terima kasih. Lillahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.